Halo sahabat, untuk belanja saat ini kita sangat dimudahkan. Kita bisa belanja apapun secara online. Begitu juga dengan belanja tanaman termasuk anggrek. Karena belanja online lebih mudah, lebih fleksibel baik waktu ataupun tempat. Selain itu kita lebih mudah untuk membandingkan harga dan produk. Sebelum lanjut silahkan tulis di kolom komentar pengalaman sahabat yang pernah membeli anggrek secara online. Kali ini saya akan unboxing anggrek yang dibeli secara online. Pembelian anggrek secara online akan mempermudah pecinta anggrek untuk menambah koleksi tanaman anggreknya. Lalu bagaimana cara penanganannya atau perlakuan kepada anggrek yang baru kita beli online? Jadi belanja atau pembelian secara online sangat membantu pecinta anggrek. Tetapi kita sebagai pembeli harus lebih selektif lagi untuk memilih penjual atau seller anggreknya. Dan saya juga punya pengalaman baik suka maupun duka belanja anggrek secara online. Untuk seller yang tidak amanah kita lupakan saja. Saya tidak akan infokan atau membahasnya. Kalau penjualnya tidak amanah, terpercaya, dan respon dari penjual dan pengirimannya juga sangat lambat, dan yang terpenting packingnya bagus ya. Begitu kan harapan kita sebagai pembeli. Kalau penjualnya tidak amanah kita lupakan saja. Cukup beli satu kali saja lalu kita tandai, jangan pernah beli kembali. Jadi tipsnya untuk membeli anggrek secara online, sebelumnya pilih dan pastikan rating penjual yang bagus. Bisa kita ketahui dari komen-komen sebelumnya. Ini dia anggrek yang kita beli, dibungkus dengan menggunakan kardus dan di ujungnya diberi ganjal. Bisa kelihatan di kamera tampilan ganjal dari kayu bambu di setiap sudut. Nah, begini kelihatan di kamera ganjal bambu di kardusnya ya, supaya tanaman anggreknya aman. Karena dengan diganjal begitu bungkusnya tidak akan mudah penyok. Jadi tanaman yang kita beli aman, tidak akan rusak dalam pengiriman. Videonya saya potong untuk mempersingkat durasi. Begitu tiba tanaman anggrek di rumah kita, segera anggrek dikeluarkan dari bungkusnya, dari kardus ataupun korannya dibuka semua, lalu diangin-anginkan dahulu. Tujuannya supaya tanaman anggrek mendapat kesegarannya kembali, karena sebagian besar tanaman anggrek akan stres atau layu saat terbungkus 2 atau 3 hari dalam perjalanan menuju alamat kita. Dengan diangin-anginkan, anggrek akan mendapatkan kesegarannya kembali dan tanaman akan beradaptasi dengan lingkungan barunya di tempat kita. Alhamdulillah, setelah diperiksa ini kondisi anggreknya, keadaannya aman. Jadi itulah manfaatnya kalau kita sudah betul-betul memastikan bahwa seller atau toko tanaman hias yang kita beli secara online yang kita tuju itu memang benar-benar terpercaya. Karena kalau kita membeli tanaman secara online kan kita hanya tinggal menunggu. Beda dengan kalau kita membeli secara langsung. Kalau membeli tanaman hias secara online mungkin akan membuat kita agak waspada dan merasa khawatir karena takut tertipu. Bagaimana pengalaman sahabat semua tentang atau yang sudah mengalami membeli anggrek secara online ataupun tanaman lainnya? Silahkan tulis di komentar ya. Untuk pembelian online kali ini saya dikasih bonus. Nah, seperti ini anggrek Oncidium golden shower yang bunganya kuning kecil-kecil. Yang saya beli kali ini adalah anggrek spesies, yaitu anggrek Dendrobium apilum.
Sebenarnya saya juga sudah punya anggrek jenis ini, tapi ingin cepat mempunyai banyak, jadi saya beli lagi. Kebetulan dapat harga murah dan penjualnya pun ramah, responnya cepat, juga baik dikasih bonus ya. Anggrek spesies ini yaitu Dendrobium aphyllum untuk saat ini harganya masih terjangkau. Walaupun harga tanaman anggrek spesies ini terjangkau, tapi bunganya sangat cantik. Untuk sahabat pecinta anggrek yang belum mengetahui bunganya, saya akan tampilkan kecantikan bunganya dari tanaman anggrek Dendrobium aphyllum saya sebelumnya yang sudah mekar. Ini tanaman anggrek Dendrobium aphyllum. Kelihatan ini kalau daun dan batang yang masih muda dia mencuat ke atas. Nanti kalau sudah dewasa dia merunduk ke bawah, menggantung seperti tongkat. Panjangnya bisa mencapai 2 meter. Jadi anggrek ini mendapat sebutan juga anggrek tirai. Anggrek Dendrobium aphyllum ini dahulu dikenal juga dengan atau sering disebut dengan anggrek Dendrobium pirardi atau cucullatum. Anggrek ini juga dikenal sebagai anggrek yang berkerudung karena bibir bunganya berbentuk kerucut. Anggrek spesies ini tumbuh secara epifit dan terkadang secara litofit atau di bebatuan. Dendrobium aphyllum memiliki wangi yang lembut, dan di sebelahnya ini terlihat di kamera anggrek tirai juga yang bernama anggrek Dendrobium anosmum pargigantea. Wangi banget kalau yang ini, yang sebelah kanan. Anggrek spesies Dendrobium aphyllum kalau sudah selesai berbunga, dia akan mengeluarkan keiki di bekas bunga tersebut, di bekas bunga yang sudah selesai mekar. Jadi anggrek ini sangat mudah sekali mengeluarkan keiki. Keiki tersebut bisa dipisahkan dari indukannya. Kita tanam dengan media tanam baru, tanaman kita akan cepat bertambah banyak. Kalau keikinya sudah besar, jadi koleksi anggrek kita akan bertambah banyak. Memang anggrek spesies Dendrobium aphyllum sangat mudah sekali menumbuhkan keiki atau anakan baru. Setelah tanaman anggrek dikeluarkan semua dari bungkusnya dan sudah diangin-anginkan sekitar minimal setengah jam, sambil menunggu tanaman anggreknya selesai diangin-anginkan, kita buat racikan misalnya kunyit dan bawang putih, atau bisa juga bawang merah sama lidah buaya. Bisa juga menggunakan kombinasi dari bawang merah dan bawang putih dan lidah buaya, lebih bagus. Bisa buat racikan sendiri, bisa yang sudah tersedia di toko pertanian, yaitu memakai vitamin B1. Cara penggunaannya bisa dispray atau direndam. Seperti pada contoh kali ini, saya menggunakan vitamin B1 untuk perendaman. Manfaatnya supaya tanaman tidak stres. Vitamin B1 selain mencegah stres pada tanaman, juga membantu mempercepat pertumbuhan akar. Tanaman anggreknya cukup direndam sekitar 15 menit minimal. Lebih tidak masalah. Kalau ada pestisida di rumah atau perangsang akar, boleh ditambahkan untuk mencegah jamur dan pembusukan, juga lebih mempercepat pertumbuhan akar. Setelah selesai direndam tanaman anggreknya atau setelah selesai dispray, diangin-anginkan kembali. Lalu penempatan tanaman anggrek yang baru kita beli secara online, disimpan dulu di tempat yang teduh atau ada naungan, jangan langsung yang tempat panas atau yang langsung terpapar sinar matahari. Walaupun anggrek ini tahan terhadap paparan sinar matahari,
Sebaiknya menunggu setelah beradaptasi dahulu. Kita simpan dahulu di tempat yang teduh sekitar 1 minggu. Setelah itu baru di tempat panas boleh silahkan, karena anggrek kurang sinar matahari, apalagi ini anggrek Dendrobium apilum sama dengan jenis dendro lainnya membutuhkan sinar matahari untuk dapat berbunga. Saya beli anggrek ini ada di kamera.